Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 8. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Alkimia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan dewa, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa. Faktanya, Xiaoyan menyadari bahwa setelah jangka waktu yang lama, dia terlalu memperhatikan kecepatan mengolah kinesis dewanya. Namun dia lupa bahwa dia masih memiliki seni untuk memurnikan obat. Mungkin sangat sulit untuk memperbaiki pil obat yang mencapai tingkat ini, tetapi efeknya tidak dapat disangkal. Dan kekuatan jiwa dapat terus ditingkatkan saat memurnikan obat. Jika Anda ingin membiarkan kekuatan jiwa menerobos ke dunia nyata, saya khawatir itu tidaklah sesederhana kultivasi, baik karena sifat langit dan bumi, atau memiliki bakat yang menakutkan melawan langit. Xiaoyan bingung. Dia tidak mengerti bahwa melatih kekuatan jiwa itu juga penting. Sekarang orang di depannya harus mengetahuinya dengan baik. Dari dia bisa belajar bagaimana membuat kekuatan jiwa menerobos ke dunia nyata. Mungkin dia dapat menemukan terobosan untuk meningkatkan jiwanya. Dan orang ini tampaknya tidak memiliki niat untuk melepaskan Xiaoyan. Itu benar. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan terserah siapa yang akan menang pada akhirnya. Memang benar, kamu bisa menebus formasiku sekarang, tapi jangan berpikir kamu bisa menang jika kamu menghancurkanku. Seperti formasi yang sebelumnya, aku punya ratusan formasi. Tapi aku tidak ingin membuang waktuku denganmu. Aku akan menunjukkan kepadamu mengapa jiwa-jiwa abadi membuat begitu banyak makhluk abadi cemburu. Di antara kata-kata itu, sidik jari pria itu mengembun dengan cepat. Dan mata saat yang sama, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang jiwa yang dipancarkan oleh pria itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat Taiking dan Yoshio. Dan kemudian dia mengerti bahwa ketika pria itu menggunakan formasi, sebagian dari kekuatan jiwanya digunakan untuk menekan Taiking dan Yoshio. Pada saat ini, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berniat untuk menggunakan jiwa kekosongannya yang sangat kuat untuk sepenuhnya menekan Xiaoyan. 13 niat gerbang dewa, saya hanya bisa menggunakan formasi ini ketika saya mencekik langkah kelima. Di bawah formasi ini, saya telah memotong 3 abadi, dan kekuatan terendah juga merupakan langkah keempat. Hari ini, Anda bisa melihat formasi saya. Orang di langkah keempat yang terbunuh di bawah juga cukup untuk dibanggakan. Begitu suara pria itu jatuh, tangannya tiba-tiba menyebar. Garis-garis misterius muncul di udara, mengandung suasana hati yang menakutkan, dan kemudian 13 gerbang dewa muncul. Perlahan-lahan berputar di udara, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan ada di dalamnya. Dan ada misteri di dalamnya. Xiaoyan bisa merasakan jejak kekuatannya, tapi dia tidak bisa memahaminya dengan jelas. Kekuatan misterius yang dia rasakan dari formasi membuat Xiaoyan mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari jiwa di dunia nyata. Jiwa bukan lagi jiwa yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sebenarnya. Ini adalah realisasi diri Xiaoyan sejauh ini dan hanya berspekulasi. Xiaoyan melipat tangannya di dadanya, matanya acuh tak acuh, dan penampilannya sepertinya satu-satunya di dunia. Goyan, formasi lain, aku sangat percaya padamu. Xiaoyan memandang mata anjing dengan serius. Saya melihat bahwa mata besar mata anjing itu penuh dengan keanehan, mencerminkan sosok Xiaoyan yang tinggi dan sombong, sangat membingungkan. Jika Anda memecahkan formasi dan Anda akan menghancurkan formasi ini, tetapi cangkir ini harus diisi oleh saya. Karena Anda tidak menebak cangkir apa yang Anda isi di sini, kata Goyan dengan marah. Xiaoyan malah tertawa, bukannya marah. Tidak peduli siapa yang menembak, aura ini secara alami tidak dapat dikalahkan. Jadi aku akan berpura-pura untukmu, untuk saat ini. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, dan mata Goyan menatap Xiaoyan dengan pandangan tidak percaya. Percayalah, jika kamu membunuh 1000 pisau,
kamu akan tahu bahwa kamu dapat menggunakan tuan anjing sebagai penembak. Goyen mengatakan apakah dia bodoh atau tidak. Terkadang dia bodoh, tetapi terkadang dia sangat pintar. Kontradiksinya yang ada. Duar. Kecepatan 13 gerbang dewa semakin cepat dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dan kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang kuat di 30 gerbang dewa. Dan itu diluncurkan ke arah Xiaoyan. Omong-omong, formasi ini terlihat familiar, tetapi saya ingat bahwa seharusnya ada 24 gerbang, bukan 13. Dan nama itu bukan arti ke-13, Sandman, tetapi 24 gerbang abadi. Haha, aku ingat Tuan Anjing, formasimu pasti palsu. Suara mata anjing itu keluar perlahan, dan kata-kata itu jatuh ke telinga pria itu. Setelah yang terakhir mendengarnya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Jelas, apa yang dikatakan mata anjing itu bukan fiksi, tetapi memang ada formasi itu. Aku hanya mendapatkan sisa-sisanya, dan aku mengumpulkan 13 pintu. Tetapi meskipun demikian, formasi ini cukup kuat, cukup untuk membunuhmu. Hati pria itu sudah terguncang, dan ada perubahan di matanya yang semula tegas. Dia menatap anjing itu dan menjadi semakin terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa mata anjing itu benar-benar mengatakan 24 gerbang abadi langit. Pada saat ini, dia mencari ke seluruh dunia nyata Xuan Yin, tetapi dia selalu harus melakukannya untuk mencari jalan menemukan gulung formasi itu. Saya mendapatkan arti sebenarnya, tetapi saya tidak banyak kan formasinya. Jadi saya hanya bisa menyingkat 13 pintu dan bahkan memberinya nama baru. Kalau tidak, ketika menyebar, seharusnya ada 24 pintu itu secara teori, tetapi pada akhirnya hanya ada 13 pintu. Bukankah itu kehilangan muka? Mata pria itu penuh dengan kemarahan yang tidak bisa lagi sepenuhnya ditahan. Dengan tekan tiba-tiba dari telapak tangannya, 13 gerbang dewa menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Membunuh kegigihan 1000 pisau. Biarkan aku belajar sebentar, Tuan Anjing. Mungkin aku bisa menemukan formasi lengkap untukmu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu mempelajarinya, itu akan menjadi langkah pembunuhan. Goyen mengatakan bahwa ia tidak memilih untuk memecahkan formasi untuk pertama kalinya, tetapi pergi untuk melihat formasi. Ia ingin menebus formasi ini, memahaminya dengan jelas, dan kemudian mengajarkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini bukan larangan formasi biasa, tetapi jiwa imajinasi yang kuat. Betapa mudahnya berbicara. Cepat hancurkan formasi. Aku tidak butuh formasi ini. Xiaoyan segera berkata dengan marah. Jarang, Goyen tidak mematuhi Xiaoyan, tetapi terus melihatnya sendiri. Melihat formasi yang lebih lengkap, Goyen mengungkapkan pikirannya. Melihat bahwa tekanan spiritual yang datang dari 13 gerbang surgawi pasti akan menghancurkan jiwa Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan harus menggunakan kekuatan klon pelahap jiwa yang melahap ribuan jiwa. Xiaoyan tidak ingin menggunakannya. Pertama, karena kekuatan klon pelahap jiwa diperlukan untuk terus menyerang untuk pengisian jiwa. Dan kedua, karena dia merasa bahwa dia tidak menyanyiakan kekuatannya untuk karakter semacam ini. Lagi pula masih ada pertempuran yang lebih intens menunggunya. 5 pembangkit tenaga listrik Taishu dan klan Suho yang membuat Xiaoyan semakin mengkhawatirkan. Orang-orang yang Xiaoyan temui dan hal-hal yang dia temui selalu merasa bahwa itu bukan kebetulan, tetapi lebih seperti seseorang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dan Xiaoyan seperti bidak catur dalam permainan catur ini. Tampaknya dia tidak terkendali, tetapi sebenarnya dia sudah lama menjadi pion orang lain. Dan dikelilingi oleh bagian lain. Situasinya tidak optimis untuk Xiaoyan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa permaisuri di belakangnya yang dapat mengubah gelombang pertempuran kapan saja dikecualikan. Tapi seperti yang diharapkan Xiaoyan, kekuatan Suho jauh di luar nalar Xiaoyan. Dengan kehadiran permaisuri, dia telah mengambil setiap langkah,
terus-menerus berkomplot melawan Xiaoyan. Bahkan jika itu tidak dapat dihapus, itu dapat mengekspos semua kartu Xiaoyan.